Hari pertama, di sudut terpencil. 3 harta tak tertandingi melayang di langit berbintang yang dingin, membentuk penghalang aturan khusus yang melindungi Chen Qingyuan dan mencegah kekuatan eksternal apapun mendekat. Pertama-tama ia memurnikan urat nadi spiritual tingkat atas yang dibawanya, mengendalikan luka-lukanya untuk memastikan luka-luka itu tidak bertambah parah, dan kemudian menjaga pikirannya tetap jernih untuk memikirkan segala macam hal yang remeh. Setelah sekitar setengah bulan, ia mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak. Tubuh Tao memiliki kebutuhan energi spiritual yang sangat besar. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah menghabiskan puluhan pembuluh darah spiritual. Meskipun pertempuran ini berbahaya, hasilnya sangat besar. Chen Qingyuan mendapatkan banyak keuntungan, termasuk warisan berupa slip giok dari lebih dari selusin pahlawan kuno, yang semuanya merupakan warisan terbaik. Jika tidak, ia tidak akan dijadikan pion oleh keberadaan di sisi lain. Di antara semuanya, hanya sedikit sekali metode warisan yang dapat disebut tiada taraf, bahkan tidak kalah dengan metode para kaisar besar, seperti memancing Lao Jun. Selain mewarisi Dharma, ia juga menyimpulkan bab pertama bagian tengah Sutra Samsara selama Perang Besar, yang menyingkap banyak misteri di jalan di depan dan memberi mereka pemahaman yang lebih jelas tentang masa depan. Sungguh disayangkan bagi harta karun yang tak tertandingi itu. Setelah energinya pulih, Chen Qingyuan teringat akan pedang-pedang semi-kaisar yang dikelilingi pola hukum tingkat atas, yang lenyap seiring hancurnya reruntuhan kuno. Ia merasa tertekan dan mendesah dengan alis tertunduk. Jika ada cukup waktu, Chen Qingyuan pasti akan mengambil semua harta ini dan tidak menyia-nyiakannya. Artefak kuasi kekaisaran apapun dapat menjadi senjata Tao yang diwariskan dari generasi ke generasi, dan nilainya tidak dapat diukur dengan sumber daya biasa dan urat nadi spiritual. Sayang sekali, setelah menghela napas lagi, Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain menerima kenyataan ini dan tidak lagi memikirkan rasa sakit ini. Dia masih bertelanjang dada, luka-luka di permukaan mulai sembuh perlahan, warna darah di pupil matanya sebagian besar memudar, dan roh jahat yang melilit tubuhnya melebur ke dunia ini dan kembali damai. Panggilan. Chen Qingyuan dengan lembut melambaikan tangan kirinya dan mengeluarkan senjata yang auranya telah dihancurkan untuk melindungi Yi. Ada tripod kuno, pedang 7 bintang, harpa 7 kesedihan, tombak pembunuh dewa, harta karun kelas atas, dan sebagainya. Banyak harta karun yang rusak parah dan tidak dapat diperbaiki. Terima kasih. Chen Qingyuan mengucapkan terima kasih kepadanya dan dengan jentikan jarinya, dia mendorong para prajurit yang sajak daunnya telah sepenuhnya hilang ke kedalaman langit berbintang, menguburkan mereka dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Senjata yang tersisa kurang lebih rusak, tetapi sumbernya masih ada, dan Chen Qingyuan akan mencoba segala cara yang mungkin untuk memperbaikinya di masa mendatang. Terima kasih kepada kalian semua. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia mengambil kembali harta karun itu. Kemudian, Chen Qingyuan mengalihkan perhatiannya ke Sutra Samsara, meninjau pertempuran dan mengatur pikirannya. Karakter berbentuk aneh, seperti makhluk hidup, melayang di sekitar Chen Qingyuan dan mengalir perlahan. Merayu, teratai Tao mekar dengan warna-warna cemerlang, menyebar melintasi jutaan mil ruang angkasa, membentuk gambar yang indah dan memukau. Berdengung, ribuan istana kuno terbentuk menjadi pemandangan aneh, menggantung tinggi, menjulang seperti gunung, megah dan megah, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Ada pula keindahan pegunungan peri yang muncul di kejauhan, seperti Fata Morgana, di mana kenyataan dan ilusi saling terkait. Kapan suatu karakter kuno tertentu tiba-tiba membusuk dan berubah menjadi bentuk pena atau bilah pisau yang tajam, mengeluarkan suara bass yang renyah, melintasi kehampaan dan bergerak maju mundur. Bilah tajam karakter kuno itu melayang sebentar, dan akhirnya menembus ke tengah alis Chen Qingyuan. Chen Qingyuan memejamkan mata dan duduk bersila di kehampaan tanpa bergerak. Sebuah jimat yang mirip dengan jimat mata jahat mengalir keluar dari antara alisnya, yang mengandung misteri tak terbatas. Dulu ada satu, segera ada yang kedua. Swosh, swosh, swosh. Karakter-karakter kuno itu bagaikan makhluk hidup yang bersemangat, mengantri dengan tertib untuk masuk. Pada saat ini, lapisan cahaya lembut muncul di permukaan tubuh Chen Qingyuan, seperti gaun merah muda yang datang dari langit, memancarkan aura misterius dan udara halus. Setengah jam kemudian, Chen Qingyuan tiba-tiba membuka matanya, dan 2 sinar cahaya yang menggetarkan jiwa keluar dari matanya, menembus kehampaan tak berujung dan mengintip asal-usul aturan dunia ini. Dengan lambaian tangannya, dia melepaskan penghalang pelindung yang dibentuk oleh ketiga instrumen itu. Cahaya misterius di permukaan tubuhnya berubah sedikit, dan dia hendak mengerahkan kekuatan tubuh Tao. Gemerincing. Dalam sekejap, Chen Qingyuan mulai berlatih Sutra Samsara dan mulai menyerap energi spiritual langit dan bumi. Segera, energi spiritual wilayah ini berkumpul dari segala arah dan mengalir ke tubuh Chen Qingyuan. Energi spiritual di alam pencerahan sangat kaya, jauh lebih kuat daripada energi spiritual di dunia luar.
Terutama di surga ke-9, satu hari kultivasi di sana setara dengan 100 hari di dunia luar, atau bahkan lebih. Namun, mengingat kondisi fisik Chen Qingyuan saat ini, sulit baginya untuk mencapai puncaknya, dan ia masih perlu istirahat dalam waktu lama. Energi spiritual melonjak, menyapu bersih sisa-sisa permusuhan dalam tubuh dan mempercepat pemulihan dari cedera. Dengan dirinya sendiri sebagai intinya, ia menciptakan pusaran hukum, yang menarik aura spiritual yang tak terhitung jumlahnya untuk bertemu, mengalir tanpa henti dan megah. Meskipun pertempuran ini sangat sengit dan dia bahkan menghadapi ancaman pembunuhan beberapa kali, Chen Qingyuan selalu menjaga rasionalitasnya, memastikan bahwa fondasinya kokoh dan dia tidak akan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jika itu terjadi lagi, apapun metode tingkat tinggi dan sumber daya berharga yang ia gunakan, ia tidak akan mampu membangun kembali fondasinya. Belum lagi apakah makhluk-makhluk di sisi lain akan campur tangan, bahkan tubuh Chen Qingyuan pun tidak akan mampu menahannya. Boom boom boom, energi spiritual yang terkumpul berubah menjadi sungai, dengan aliran air yang deras dan momentum yang besar. Setelah pertempuran, Chen Qingyuan sangat membutuhkan energi spiritual murni dalam jumlah besar untuk memulihkan tubuhnya. Saat ini, ia bagaikan binatang buas yang tidak makan selama berhari-hari. Ia sangat lapar dan melahap makanan dengan lahap dan nafsu yang kuat. Dilihat dari kemajuan pemulihan ekonomi saat ini, dibutuhkan waktu setidaknya 10 tahun. Chen Qingyuan berkonsentrasi menyembuhkan luka-lukanya. Ia harus mengembalikan tubuhnya ke kondisi semula sesegera mungkin tanpa meninggalkan bahaya tersembunyi. Merayu, saat memulihkan diri dari luka-lukanya, Chen Qingyuan merasakan sedikit fluktuasi hukum khusus, dan hatinya sedikit tergerak. Dia membalikkan tangan kirinya, dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Ada sesuatu di dalam botol itu, yaitu bibit Paulonia yang diperoleh dari alam rahasia kuno di surga ke-9. Mencium fluktuasi pesona spiritual murni, Wu Tong Miao juga ingin keluar untuk mendapatkan sepotong kue dan tumbuh dengan cepat. Selama pertempuran sebelumnya di World Sea Ruins, ia telah mundur ke dasar botol dan tidak berniat muncul. Kamu cukup penuh perhitungan. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan meliriknya beberapa kali, berpura-pura tidak senang dan mendengus dingin. Bibit pohon sicamore menyembulkan kepalanya dari mulut botol, tampak sedikit gugup, dan dengan lembut merentangkan daun-daunnya yang lembut, memberi orang perasaan tersanjung, seolah-olah menunjukkan niat baik terhadap Chen Qingyuan. Lupakan saja, aku tidak akan peduli padamu. Bagaimanapun, bibit Wutong tidak dapat memancarkan banyak energi spiritual, jadi Chen Qingyuan membiarkannya. Kemudian ia menutup matanya, tampak serius, dan melanjutkan praktik kitab suci Tao. Bibit pohon sicamore dengan rakus menyerap energi spiritual dari lingkungan sekitarnya, akarnya meregang dan tumbuh tinggi secara bertahap, dan permintaannya akan meningkat seiring berjalannya waktu. Bibit pohon sicamore itu relatif dekat dengan Chen Qingyuan, sesekali menggoyangkan daunnya. Hanya dalam beberapa jam, tingginya telah bertambah setengah inci. Chen Qingyuan berkonsentrasi pada pemulihan cederanya dan tidak memperhatikan perubahan pada bibit Wutong. 3 harta karun tertinggi di sekelilingnya masih belum mengendurkan kewaspadaannya, tergantung di langit berbintang, dan hukum pun mengalir. Faktanya, pagoda berpola darah belum menjalin hubungan serius dengan Chen Qingyuan, tetapi ia telah memahami bahwa ia telah mengambil alih peran pengganti, menemaninya dan memenuhi tugasnya. Sekarang setelah kita meninggalkan reruntuhan kuno, kita harus mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dan memulai hidup baru. Bekas pedang yang tersisa pada pagoda bercorak darah itu berasal dari pedang kaisar manusia. Pada awalnya, setiap orang harus berjuang sendiri-sendiri. Kedua belah pihak hidup bersama secara harmonis tanpa perselisihan apapun. Seluruh langit dan dunia terguncang. Meskipun Chen Qingyuan telah melangkah di jalan pencerahan dan menghilang tanpa jejak, banyak makhluk masih tenggelam dalam situasi yang mengerikan dan mematikan ini. Setelah mengetahui konsekuensi dari kejadian ini, emosi mereka berfluktuasi drastis, dan mereka terus berteriak dan berdiskusi dengan sengit. Bukti jalan, di suatu tempat. Zhao Jianghe adalah seorang lelaki tua kerdil berjubah abu-abu, bertubuh pendek dan berwajah tua. Setelah mendengar kejadian ini, Zhao Jianghe berseru bahwa itu bertentangan dengan kehendak langit. Dia adalah seorang pendekar tingkat atas dari tingkat ke-9 jembatan ilahi. Beberapa tahun yang lalu, dia dibimbing oleh hukum yang mengerikan, yang mengganggu latihan Chen Qingyuan, menyebabkan pertempuran, dan hampir merenggut nyawanya. Untungnya, Chen Qingyuan kemudian berhenti dan tidak mengambil nyawa Zhao Jianghe. Ia menandatangani kontrak darah dengannya, dan dalam 500 tahun ke depan, ia akan mencari sumber daya dan menyerahkan semuanya. Mustahil. Zhao Jianghe bertanya berkali-kali dan yakin bahwa ini bukan palsu. Ia tertegun lama dan hatinya terguncang tak terlukiskan. Yang lain tidak tahu betapa mengerikannya reruntuhan di kedalaman lautan batas, tetapi Zhao Jianghe mengetahuinya dengan sangat baik, lagi pula, dia keluar dari sana. Kekuatan Chen Qingyuan di luar imajinasiku.
Terlalu abnormal. Mereka telah membantai abis reruntuhan laut batas dan menghancurkan reruntuhan kuno menjadi abu. Catatan pertempuran ini benar-benar membuat Zhao Jianghe ketakutan, dan ia tak mampu pulih untuk waktu yang lama. Saya benar-benar menyelamatkan hidup saya. Mengingat kembali serangan terhadap Chen Qingyuan, rasanya seperti berada di tepi jurang, satu langkah saja akan membuatnya terjerembab ke jurang, tanpa harapan untuk pulih. Zhao Jianghe merasakan gelombang ketakutan, keringat dingin bercucuran. Kita harus cepat mencari sumber daya. Kalau kita bertemu dengannya lagi, kita harus memberinya penjelasan. Setelah sekian lama, Zhao Jianghe menjadi tenang dan berusaha semaksimal mungkin untuk tetap tenang dan berhenti memikirkan hal-hal acak. Tak lama kemudian, Zhao Jianghe mendengar tentang sebuah tempat rahasia di negeri kuno. Ia tak berani menunda lagi dan segera berlari untuk melihat apakah ada barang bagus yang bisa ia laporkan kepada atasannya nanti. Hidup begitu keras saat ini, bahkan kaisar pun harus dikalahkan. Jalannya terlalu sulit. Setelah mengetahui bahwa Chen Qingyuan telah berjuang keluar dari reruntuhan laut batas, kekaguman Zhao Jianghe terhadapnya semakin kuat. Bagaimana mungkin ia berani berpura-pura patuh tetapi sebenarnya tidak patuh? Ia bertekad untuk bekerja keras dan mengupayakan keringanan hukuman. Di tempat lain, He Xuan, putra Kaisar Iblis Qingyu, tampak mulai kehilangan akal sehatnya. Tiba-tiba, ia memiliki intuisi yang kuat bahwa gejala-gejalanya tiba-tiba berkurang banyak dan tidak begitu serius. Bagaimana Anda menjawab? He Xuan, mengenakan jubah brokat merah cerah, berdiri di suatu tempat di permukaan laut yang dipenuhi energi spiritual. Ia sedang menyendiri ketika tiba-tiba tersadar dan mengerutkan kening sambil berpikir. Alasan pengasingannya adalah untuk melawan kekuatan tak terlihat yang menakutkan itu dan tidak ingin menjadi boneka. Setelah berpikir panjang, saya masih belum dapat menemukan jawabannya. Jadi He Xuan keluar untuk mencari jawaban. Beberapa hari kemudian, sebuah penemuan besar terjadi. Yang Mulia telah menghancurkan tempat itu. Mendengar ini, He Xuan tertegun. Sekalipun dia adalah putra Kaisar Agung, yang pikiran dan karakternya jauh melampaui manusia biasa, dia tetap terkejut dengan berita itu, tercengang dan sangat terkejut. Bagaimana dia melakukannya? He Xuan memeras otaknya, tetapi tidak dapat membayangkan seorang kultivator di tingkat keempat jembatan ilahi dapat keluar dari tempat seperti itu. Sungguh fantasi dan tak masuk akal. Dengan reruntuhan yang hancur, belenggu yang kumiliki pun terlepas. Tak heran, tak heran. Setelah mengetahui alasannya, He Xuan tidak terlalu terkejut, tetapi merasa sangat rumit. Kekuatan Chen Qingyuan benar-benar melampaui batas zaman kuno dan mencapai wilayah terlarang yang belum pernah disentuh siapapun. Hanya mereka yang muncul dari reruntuhan laut batas yang dapat melepaskan diri dari kendala mereka dan memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan baru dengan bantuan rahasia keabadian dari sisi lain. Dalam kasus Dewa Pedang Li Jinzu, itu karena pihak lain dunia menggunakan cara lain untuk merebut bidak catur yang lebih penting, yang tidak ada hubungannya dengan reruntuhan batas laut. Untuk mencari metode umur panjang, seseorang harus menghitung dari semua aspek. Sebenarnya, seharusnya masih banyak orang kuat di reruntuhan Jihai yang terbengkalai dan hancur bersama reruntuhan. Kekuatan mereka belum mencapai puncaknya dan tidak dapat menghentikan langkah Chen Qingyuan. Tidak perlu membangunkan mereka dan membuang-buang energi. Saya sekarang semakin yakin, jika kami bersaing dengan seseorang dari kerajaan yang sama, ayah saya bahkan tidak akan mampu menahan satu tamparan pun dari Yang Mulia. Sungguh tak ada bandingannya. He Xuan sangat mengagumi Chen Qingyuan, namun juga merasakan keputusasaan dan keputusasaan yang tak tertahankan. Bahkan jika ayahnya sendiri masih hidup, ia tetap berani mengatakan hal ini di hadapannya. Hidup di era yang sama dengan makhluk sesat seperti itu benar-benar menyesakan. Tanpa perlu khawatir kesadarannya dikendalikan, suasana hati He Xuan berangsur-angsur berubah. Ia menjelajahi berbagai area di Jalan Zhengyu, menikmati pemandangan dengan santai, dan mengambil harta karun saat ada kesempatan. Padang Belantara Utara, Qingzhou. Lebih dari 2 bulan telah berlalu sejak pertempuran reruntuhan, dan kekaguman serta rasa hormat dunia terhadap Chen Qingyuan telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti api yang berkobar yang tiba-tiba menyerbu lautan awan, menciptakan pemandangan merah menyala. Leluhur yang bertanggung jawab atas klan abadi kuno, bersama dengan sekelompok pejabat tinggi, datang untuk meminta maaf dengan sikap yang tulus, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Saat itu, kepala keluarga Jinshi kuno mengesampingkan harga dirinya dan berdiri di gerbang Sekte Qing menunggu lama. Ia diberi kesempatan untuk menyelesaikan dendam lama dan mempersembahkan banyak hadiah berharga. Saat itu, banyak suku petinggi yang mengejek suku Jinshi kuno, mereka yakin bahwa tindakan mereka sungguh tercela dan jika nenek moyang mereka tahu tentang hal ini, mereka pasti akan merangkak keluar dari kubur mereka dengan marah. Sekarang ini, banyak orang yang pernah mengejek klan Jinshi kuno telah mempersiapkan diri secara mental untuk penghinaan demi masa depan klan mereka sendiri dan telah melakukan hal yang sama.
berdiri di luar Sekte Qing, memberikan kunjungan yang tulus. Mari kita bicarakan hal ini dalam beberapa hari. Master Sekte Lin Changsheng tidak terburu-buru dan membiarkan para master tingkat atas itu menunggu di pintu. Ia terlebih dahulu mengurus berbagai urusan di sekte dan akan menerima tamu dari luar ketika ia senggang. Siapa sangka Sekte Qing, yang hampir hancur, tiba-tiba menjadi raksasa dunia sehingga bahkan klan-klan kuno abadi dengan warisan jutaan tahun pun tak berani memprovokasi mereka dan akan berkelana melintasi wilayah bintang yang tak terhitung jumlahnya untuk datang dan meminta maaf. Para petani yang tinggal di dekat Qingzhong menyaksikan pemandangan itu dari jauh dan mendapati suasananya ramai dan hidup, dengan banyak topik untuk dibicarakan. Sekte Qing mampu bangkit kembali dan menjadi lebih mulia dari sebelumnya, semua karena Chen Qingyuan. Para tetua klan dan patriark di seluruh dunia sangat berharap agar mereka dapat melatih makhluk luar biasa untuk memimpin klan mereka menuju kemakmuran. Insiden di reruntuhan Jihai tampaknya telah berakhir, dan kekacauan yang menyebabkannya berangsur-angsur mereda. Nama Chen Qingyuan bergema di seluruh surga dan dunia, bahkan anak-anak yang baru memulai jalur kultivasi pun mengenalnya dan sangat mengaguminya. Wilayah kota utama Qingzhong penuh sesak, dan makhluk-makhluk kuat dapat ditemukan di mana-mana. Sekuat apapun makhluk itu, begitu memasuki wilayah Qingzhong, mereka harus bertindak sesuai aturan dan tidak berani menimbulkan masalah. Di luar sekte, banyak lelaki tua dari klan kuno datang, membawa emosi yang rumit dan secara mental siap kehilangan muka. Setiap kali mereka berpikir untuk pergi, gambaran Chen Qingyuan yang melangkah keluar dari reruntuhan tanpa sadar akan muncul di depan mata mereka, dewa neraka yang ganas dengan kekuatan pembunuh yang tak terbatas. Dibandingkan dengan masa depan suku, hal-hal seperti muka sebaiknya hilang saja kalau memang hilang. Perasaan tertekan yang dibawa Chen Qingyuan kepada para pemimpin klan kuno tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Lagi pula, saya telah kehilangan kesempatan terbaik untuk menyelesaikan keluhan lama sebelumnya, dan sekarang akan sulit untuk berhasil bahkan jika saya mengunjunginya secara langsung. Kita harus mencobanya. Meskipun kehidupan ini sulit, banyak orang tua masih berpegang pada secercah harapan. Selama Qingzhong tidak menggunakan kekerasan untuk mengusir kami akan berdiri di sini dan menunggu, tidak bergerak selangkah pun, untuk menunjukkan ketulusan kami. Awalnya, banyak orang membicarakan permintaan maaf suku kuno itu, jadi suasananya tidak terlalu ramai. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang perlahan mulai terbiasa dan tidak terlalu terkejut lagi. Di era sekarang, status Qingzhong sangat transenden, jadi tidak mengherankan jika ada sekelompok petinggi berdiri di luar pintu. Negara kekaisaran menghadap ke galaksi. Di ujung utara, ada jurang hampa dan pemandangan yang sunyi. Masuklah ke jurang dan lewati hukum-hukum aneh dan kacau yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai tempat jembatan ilahi. Tahun itu, Chen Qingyuan membuka jalan bagi Kaisar Taiwei dan menyingkirkan semua rintangan di jalan menuju jembatan ilahi untuk memastikan bahwa sisa wasiat Kaisar Taiwei tidak akan musnah di tempat seperti itu. Ada dua senjata kekaisaran yang menjaga langit di atas dunia ini. Itu adalah lonceng perunggu kuno dan pot emas hitam kuno. Selain itu, ada Menara Tiansu. Inilah asal-usul Kaisar Taiwei, yang mengandung kekuatan tertinggi Tao, menjaga stabilitas jembatan ilahi dan mencegahnya runtuh dengan mudah. Ledakan dentuman. Dalam beberapa hari terakhir, jembatan ilahi telah berguncang dari waktu ke waktu. Alasannya datang dari sisi lain di ujung jembatan ilahi. Kekuatan hukum yang mengerikan mengalir deras dari kedalaman sisi lain, menyebabkan jembatan sedikit bergetar dan menjadi sedikit tidak stabil. Namun, dengan penjagaan para prajurit kekaisaran, hal itu tidak menimbulkan masalah besar. Chen Qingyuan sekali lagi selamat dari malapetaka kematian. Makhluk di seberang sana merasa agak kesal. Rencana jangka panjangnya telah mencapai tahap paling kritis, dan ia tidak bisa terlalu fokus menghadapi Chen Qingyuan. Ia tidak boleh kehilangan ketenangannya. Karena penampilan Chen Qingyuan terlalu jahat, ia mungkin menjadi variabel di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan di sisi lain ingin melenyapkan Chen Qingyuan, tetapi sayangnya, beberapa upaya untuk membunuhnya tidak berhasil. Setelah beberapa hari berikutnya, fluktuasi Shen Xiao berangsur-angsur berhenti. Pria yang bersembunyi di sisi lain bernama Mu Changyan. Ia menenangkan diri dan berhenti memikirkan Chen Qingyuan. Ia pun tenang dan terus mempelajari rahasia umur panjang, berusaha menghilangkan kabut terakhir dalam waktu sesingkat mungkin dan melihat wajah sejati Dao tertinggi. Berhentilah memikirkan tentang berurusan dengan Chen Qingyuan untuk saat ini. Jika ada kesempatan di masa mendatang, saya akan menyelesaikannya. Negara Kekaisaran, Galaksi Suyu. Wilayah ini sangat makmur, dengan banyak makhluk kuat tersembunyi yang tinggal di sini, ribuan tempat suci terletak di sana, dan banyak kelompok etnis yang bersaing untuk mendapatkan supremasi. Di era ini, bidang bintang ini tidak hanya makmur seperti mimpi, tetapi juga menjadi sangat istimewa. Zona terlarang Zhang Heng muncul di sini, dikelilingi oleh pola-pola Dao kuno yang tak terhitung jumlahnya.
Jika setitik kekuatan Dao melayang ke tempat lain, pasti akan menghancurkan bintang-bintang dan memengaruhi hukum. Beberapa waktu lalu, gadis berambut itu memasuki wilayah terlarang Zhang Heng, dan tidak ada kabar lagi sejak saat itu. Ia telah lama berada di Laut Ilusi, dan dengan bimbingan Kaisar Tai Wei, ia akhirnya menemukan jejak sang bangsawan. Suasana hatinya sangat rumit dan tak terlukiskan dengan kata-kata. Di atas area terlarang, kabut kelabu sering menyelimuti area tersebut, setebal gunung, menghalangi cahaya apapun yang masuk. Kemudian, petir tebal, campuran ungu dan hitam, turun dari langit dan menghantam tanah. Daratan luas itu melahirkan berbagai bebatuan berbentuk aneh. Di sudut manapun, gelap dan menyesakkan, membuat orang yang melihatnya merasa tercekik. Di mana-mana terukir jejak-jejak waktu yang berbintik-bintik, demikian pula dengan rune aneh yang mengandung kekuatan kognisi, kadang terukir di kehampaan, kadang melekat pada objek tertentu. Sosok yang dingin tampak tidak pada tempatnya di tempat yang mati ini. Daerah terlarang yang ditakuti dunia bagaikan dunia bawah, namun wanita dengan rambut gondrong itu berwajah datar dan berjalan santai di taman tanpa halangan apapun. Gemerincing, setiap kali sol sepatu menyentuh tanah, ia meninggalkan bekas yang dangkal. Saat Anda masuk lebih dalam, kekuatan area terlarang yang Anda hadapi menjadi jauh lebih menakutkan. Jika seorang manusia di dunia ini menyentuh sedikit saja kekuatan aturan di sini, mereka akan meledak dalam sekejap. Hal ini berlaku bahkan untuk makhluk kuat di tingkat ke-8 jembatan ilahi, atau bahkan seorang kaisar semu di tingkat ke-9. Karena inilah inti dari zona terlarang Zhang Heng, yang setara dengan jantung tubuh manusia dan sangat penting. Ketika para kaisar dari berbagai era melihat aturan dan kekuasaan saling terkait di tempat ini, mereka akan mengerutkan kening dan khawatir, tidak tahu harus mulai dari mana, serta merasakan rasa gelisah dan panik. Dengan kemampuannya, seharusnya tidak ada alasan baginya untuk berada di sini. Gadis berambut bergelombang itu akhirnya berhenti, mengerutkan kening sedikit, dan berbicara pada dirinya sendiri. Orang yang dibicarakannya adalah Dewa Pedang Li Jinzu yang pertama kali melangkah masuk ke area terlarang Zhang Heng. Keberadaan gadis rambut, Dewa Pedang, Gukong, dan pantai sebelah hidup pada suatu zaman, di akhir zaman kuno. Li Jinzu tidak berniat datang ke daerah terlarang Zhang Heng. Ia telah menelan sepotong kecil tulang abadinya, dan kesadarannya pun tertidur lelap. Keanehan, gadis itu sangat menyadari kemampuan Li Jinzu. Belum lagi dia masih dalam masa pemulihan, di puncak kariernya pun, Li Jinzu belum punya kemampuan menjelajahi kawasan terlarang kuno secara mendalam. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini. Setelah menangkap jejak Li Jinzu, gadis berambut lebat itu agak bingung. Tidak lagi diam untuk berpikir, melangkahlah perlahan dan terus bergerak maju. Area inti zona terlarang Zhang Heng adalah dataran yang dipenuhi kabut hitam tipis. Bahkan dengan kekuatan mengerikan yang dimiliki wanita berambut panjang, dia mampu membubarkan kabut yang bertebaran di sekitarnya hanya dengan beberapa jentikan lengan bajunya, dan indera spiritualnya tidak dapat melihat pemandangan di dalam. Sesampainya di tempat yang tak dikenal, langkah wanita berbulu itu melambat secara signifikan. Ia harus berhati-hati dan tidak bertindak gegabah. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi lingkungan sekitarnya tetap sama. Kabut berputar-putar, mengaburkan pandanganku, membuatku mustahil melihat jauh. Rasanya seperti berjalan hati-hati di malam yang gelap, mengandalkan cahaya bulan yang redup. Setelah sekian lama, gadis berambut panjang itu akhirnya menemukan sesuatu. Matanya berbinar dan ekspresinya sedikit berubah. Berhenti dan amati. Tatapan mata tajam, bibir mengerucut. Tampaknya ada sosok di jalan di depan, muncul dan menghilang. Hatiku bergetar sedikit, namun segera tenang. Perempuan berambut putih itu melangkah lagi menuju sosok yang muncul lalu menghilang itu. Tak ada rasa takut di wajahnya. Ia tampak sangat acuh tak acuh, telah melihat hidup dan mati. Setengah batang dupa waktu berlalu, dan hal-hal aneh terjadi. Meskipun perempuan berambut putih itu telah berjalan agak jauh, ia tetap tidak dapat melihat wujud asli sosok itu. Sosok itu samar, ilusif, dan sangat buram. Terlebih lagi, sosok itu selalu menjaga jarak dari perempuan berambut putih itu, seolah mereka berada di dua dunia yang berbeda, tak mungkin bersentuhan. Atau seperti dua garis sejajar, sejauh apapun mereka membentang, mereka takkan pernah bertemu. Menarik, wanita berambut putih itu menyadari keganjilan ini, menyipitkan matanya sedikit, dan berbisik sambil berpikir. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan tangan untuk meraih sosok yang kabur di depannya. Wow, cahaya telapak tangan melewati sosok itu dan mengenai udara. Melihat hal ini, perempuan berambut putih itu semakin penasaran. Ia bertekad untuk mencari tahu kebenaran dan identitas sosok tersebut. Apakah itu jejak kapal yang lewat, atau alam khusus lainnya? Wanita berambut putih itu dengan cermat mengamati sosok dan ruang di mana dia berada, memikirkan pertanyaan ini dengan serius.
Menendang. Setelah beberapa saat, dia berhenti linglung dan menggunakan kekuatan sihir yang hebat untuk melakukan gerakan yang tak terhitung jumlahnya dalam satu langkah. Pada saat yang sama ketika wanita berambut putih itu melintasi penghalang spasial, dunia tampak berubah, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri dan bergeser dengan cepat. Ruang itu terdistorsi pada saat tertentu, dan wanita berambut putih itu masih tidak dapat mencapai lokasi sosok itu, dan menjaga jarak darinya. Jika langkah itu diambil di dunia luar, ia akan melintasi galaksi yang luas. Namun di sini, ia seolah terjebak di tengah, tanpa kemajuan sama sekali. Dunia ini aneh dan perlu ditanggapi dengan serius. Wanita berambut putih itu tidak cemas. Ia perlahan menutup matanya, dan sebuah diagram yang mirip dengan Bagua Qian Kun Dao terbentuk di bawah kakinya, yang perlahan menyebar ke sekitarnya. Mungkin, inilah kekuatan hukum pecahan tulang abadi. Kalau tidak, dengan kemampuan wanita berambut putih itu, dia tidak akan terjebak. Setelah mempelajari dengan saksama, seharusnya tidak sulit untuk memecahkan kebuntuan tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak seorang pun tahu. Di suatu tempat di hutan belantara utara, Nangmong Ge dan yang lainnya berkumpul di Gua Gunung Peri untuk minum anggur dan membicarakan berbagai hal. Mereka mengantar Chen Yiyi kembali ke Qingzhou dan datang ke sini untuk mengenang masa lalu. Tingkat pertumbuhan saudara Chen melampaui akal sehat. Huang Xingyan tidak pernah bertemu Chen Qingyuan untuk minum-minum selama bertahun-tahun, dan dia sangat merindukan mereka serta merasakan banyak sekali emosi. Tahta dunia ini hanya miliknya. Lao Hei berkata dengan nada sangat setuju. Yiyi baru saja kembali ke Qingzhou, dan murid Buddha itu berbalik dan pergi. Semua orang membicarakan murid-murid Buddha dan mendesah. Setelah mengalami musibah cinta, Sang Buddha telah sepenuhnya menutup diri dari dunia dan tidak melakukan apapun selain menyelamatkan manusia. Tindakan ini tampaknya merupakan cara untuk menghapus dosa dan memohon pengampunan Sang Buddha. Belum lagi Wu Junyan dan yang lainnya mengundang murid Buddha untuk mengobrol, bahkan jika Chen Qingyuan mengambil tindakan, kemungkinan akan sulit dan mungkin tidak berhasil. Setelah mengobrol santai sebentar, kami mulai membahas bisnis. Lao Hei mengeluarkan sebuah kotak kayu dari cincin Sumeru dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Ia kemudian membuka kotak itu, memperlihatkan sepotong daging dan darah, dengan pola dao yang kaya terpancar darinya, sebuah kekuatan yang tak tertandingi oleh makhluk biasa. Beberapa hari yang lalu, kami disergap dan hampir mati. Suatu hari di jalan menuju pencerahan, Lao Hei, Wu Junyan dan yang lainnya mencari peluang dan harta langka, tetapi mereka disergap oleh sekelompok musuh yang kuat dan hampir mati. Setelah selamat dari cedera, Lao Hei menggali sepotong daging dan darah dari seorang kawan lama dan menyimpannya dengan baik, sambil menunggu hari di mana ia akan meminta Nangmong Ge untuk menyimpulkannya dengan hati-hati guna melihat apakah ia dapat mengetahui asal-usul kawan lama tersebut. Nangmong Ge tahu apa yang sedang direncanakan Lao Hei. Ia menurunkan alisnya dan menatap potongan daging kecil di atas meja dengan ekspresi serius, "Akan kucoba." "Terima kasih, Pangeran." Lao Hei cukup sopan dan membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Kakak, nggak usah sopan." Nangmong Ge mengenakan kemeja putih bermotif sisik dan berbicara dengan suara dingin. Wu Junyan dan Huang Xingyan, yang duduk di samping, tampak hikmat dan tetap diam. Masalah hidup dan mati, balas dendam ini harus dibalaskan. Tunggu. Setelah berkata demikian, Nangmong Ge mengambil kotak itu, berdiri dan berjalan ke tempat terbuka di pinggir. Dia mengangkat tangannya dan membentuk lingkaran ajaib, dan berada dalam gambar misterius. Lalu keluarkan potongan daging dan darah itu dari kotak dan buat ia melayang di udara. Berdengung, Nangmong Ge menjentikkan jarinya dan cahaya misterius menembus ke dalam daging dan darah. Dengan menggunakan ini sebagai panduan, kami mulai menyimpulkan sumbernya. Lao Hei dan yang lainnya duduk di samping, tetap diam dan menunggu dengan sabar. Setelah sekitar seperempat jam, Nangmong Ge membuat penemuan. Dengan mata terpejam rapat, kesadarannya berada di ruang khusus. Di hadapannya berdiri sebuah pintu raksasa yang dijalin dari hukum-hukum kuno, mencoba menghalangi kekuatan luar untuk menjelajah. Ledakan. Sebagai tanggapan, Nangmong Ge dengan lembut mengulurkan telapak tangannya, dan kemudian pintu besar itu mulai bergetar hebat. Ledakan. Serangan telapak tangan lain dilancarkan, dengan kekuatan yang sedikit lebih besar dari sebelumnya. Gerbang raksasa itu berguncang, dan retakan padat yang tak terhitung jumlahnya pun muncul. Namun, hanya dalam beberapa tarikan napas, pintu besar itu runtuh dengan suara keras. Suara itu sama sekali tidak menghentikan langkah kaki Nangmong Ge, dan hanya memungkinkannya untuk mengintip pemandangan di balik pintu. Pintunya rusak, menampakkan sosok seseorang yang menjadi sumber dari potongan daging dan darah ini. Seorang tua di suatu tempat di dunia menyadari bahwa ia sedang diawasi oleh makhluk tak dikenal, dan ia pun panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah beberapa saat, daya intipnya menghilang. Lelaki tua itu yakin bahwa kepanikan ringan yang baru saja dirasakannya bukanlah ilusi, dan ia merasa sangat gelisah.
Ia ingin mencari tahu siapa yang memata-matainya, tetapi sayangnya, pandangannya kosong dan tidak ada jejak siapapun. Saya menemukannya. Nangong Ge perlahan membuka matanya, berbalik dan menatap Wu Junyan dan yang lainnya, nadanya datar, seolah-olah dia telah menyelesaikan tugas yang sangat biasa, tanpa gejolak emosi apapun. Seperti yang diharapkan dari seorang pangeran, aku mengagumimu. Lao Hei dengan tulus memujinya. Di wilayah selatan, di Tata Surya Dongyu, di daerah Mangshan. Kata-kata yang disebutkan oleh Nangong Ge terucap dari sebuah lokasi dan detailnya terukir pada selembar giok kosong. Ia menyerahkannya kepada Lao Hei melalui udara dan memperingatkan, orang ini cukup kuat. Dengan kemampuanmu saat ini, bahkan jika kalian bersatu, akan sulit untuk membunuhnya. Memang, Wu Junyan mengangguk dengan serius. Ada 7 orang yang mengepung dan membunuh mereka saat itu. Yang terkuat telah mencapai puncak anak tangga ke-8 jembatan ilahi. Di antara klan kuno abadi, dia juga merupakan leluhur yang sangat menakutkan dan tidak boleh diremehkan. Bagaimana kalau meminta senior pedang abadi untuk menemani kita? Lao Hei punya ide ini. Itu tidak perlu. Huang Xingyan menolak usulan itu dan berkata dengan serius, meminjam kekuatan pedang abadi tidak akan memuaskan bahkan jika aku membalas dendam. Meskipun Wu Junyan tidak berbicara, dia memiliki ide yang sama dengan Huang Xingyan dan tidak ingin meminta orang lain untuk mengambil tindakan. Benar sekali, Lao Hei memikirkannya dengan saksama. Cukup tahu siapa orang-orang tua yang menyerang kita. Beberapa tahun lagi, kita akan mengirim mereka ke liang kubur dengan tangan kita sendiri. Ketika dia mengatakan ini, sorot mata Huang Xingyan tampak garang. Setelah berbicara beberapa saat, mereka berhenti berbicara, berhenti memikirkan masalah-masalah ini, dan mengangkat gelas mereka untuk minum bersama. Dunia semakin kacau. Kita akhirnya bertemu, jadi kita harus minum dan mengobrol dengan gembira, menikmati ketenangan dan kehangatan saat ini. Setelah 3 putaran minuman, mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Masa-masa indah akan segera berlalu, dan ketika Anda sadar, Anda harus menghadapi berbagai hal sepele dalam kehidupan nyata dan tidak dapat menghindarinya. Wu Junyan dan yang lainnya pergi ke Qingzhong dan berencana untuk tinggal di sana sebentar, baik untuk bersantai dan beristirahat, dan untuk berkhotbah dan menjawab pertanyaan bagi generasi muda sekte tersebut. Sang guru melangkah maju sendirian, menikmati pemandangan indah di sepanjang jalan. Pegunungan dan sungai-sungai tampak bagaikan mimpi, penuh warna. Beberapa hari kemudian, di suatu tempat di hutan belantara utara, sebuah bintang muncul, dan ada lautan awan yang tak berujung. Awan dan kabut berputar-putar, bergelombang lembut. Keduanya berada di tengah kabut, duduk berhadapan dan minum teh. Pria itu berpakaian putih dan setampan lukisan. Dia adalah saudara Nangong. Seorang lelaki berjubah biru langit berlengan lebar, dengan sudut bibir terangkat membentuk senyum tipis, merupakan seorang guru besar dalam garis keturunannya, namanya Situlin. Di atas meja, ada papan catur dan 2 cangkir teh panas. Bermain catur dan minum teh untuk menenangkan pikiran Anda. Menurut pendapat saya, tidak akan ada tindakan lebih lanjut dari pihak lain dalam jangka pendek. Situlin mendengar tentang peristiwa besar seperti itu, meninggalkan jalan pembuktian, dan datang ke tempat makmur di hutan belantara utara untuk bertemu dengan Nangong Ge. Saudara Chen, perjalananmu menuju puncak sungguh sulit. Nangong Ge mendesah. Mereka yang menentang takdir tentu akan dicemburui oleh langit dan menghadapi banyak kesulitan. Situlin berkata, mereka yang selamat dari musibah ini pasti akan naik ke posisi tertinggi. Mereka yang gagal selamat dari musibah ini tidak akan sanggup menanggung takdir ini. Sepanjang sungai sejarah yang tak berujung, banyak manusia telah mengalami bencana besar. Namun, hanya sedikit yang mampu bertahan dan mencapai akhir. Apakah yang disebut jalan menuju keabadian benar-benar ada? Setelah hening sejenak, Nangong Ge mengganti pokok bahasan, wajahnya serius dan tatapan matanya dalam. Setelah kata-kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi sunyi dan suram. Setelah beberapa saat, wajah Situlin tampak serius, dan ia memancarkan aura tertekan yang membuatnya semakin tertekan. Ia meletakkan tangannya dengan ringan di atas meja, menggenggam jari-jarinya, dan berkata dengan penuh pertimbangan, seharusnya begitu. Mendengar jawaban ini, mata Nangong Ge terfokus pada satu titik, jatuh ke wajah Situlin, menatapnya, mengerutkan bibir, dan tetap diam. Ia tahu Situlin punya sesuatu yang lain untuk dikatakan. Bagi seseorang sepertiku, yang seharusnya sudah mati di masa lalu, mampu hidup hingga hari ini, bukankah ini keabadian yang berbeda? Situlin melanjutkan, namun, metode kita pada akhirnya tidak layak dipamerkan di depan umum. Kita harus selalu waspada terhadap pengawasan Dao Agung. Kita tidak bisa begitu saja berjalan di alam semesta dengan tegak, bersembunyi seperti tikus di sudut gelap. Jika kita mengerahkan seluruh kekuatan kita, jati diri kita yang sebenarnya akan terbongkar, dan kita tidak akan mampu menyembunyikan jati diri kita yang sebenarnya dan menghadapi penghakiman surga.
Sebenarnya, Si Tulin hanya memanfaatkan celah dalam aturan Dao dan menipu mata Dao dengan cara-cara yang luar biasa. Hal itu tidak bisa dianggap sebagai jalan menuju keabadian. Seperti kata pepatah, kebohongan akan terungkap suatu hari nanti, hanya masalah waktu saja. Hal yang sama berlaku untuk situasi Si Tulin. Hanya karena dia telah bersembunyi selama jutaan tahun tidak berarti dia dapat terus bersembunyi selamanya. Dengan datangnya era kemakmuran, kekuatan mata jalan raya mungkin akan meningkat suatu hari nanti. Pada saat itu, akan jauh lebih sulit untuk bersembunyi, dan akan ada risiko ketahuan kapan saja. Jalan menuju keabadian yang ia cari seharusnya adalah hidup selamanya, menjadi abadi. Ia bahkan bisa menguasai inti sumber energi alam semesta, mengendalikan segalanya, dan melampaui dunia. Nangong Ge merenung. Dia telah merencanakan selama bertahun-tahun, hanya untuk mencapai transendensi. Di matanya, dia adalah penguasa dunia ini, dan keinginannya sendiri adalah keinginan surga. Si Tulin menambahkan sebuah kata. Keduanya merupakan tokoh terkemuka dalam seni deduksi dan memiliki beberapa pemahaman tentang identitas keberadaan di sisi lain. Apakah dia akan dikalahkan atau tidak masih belum diketahui. Pada saat ini, sosok Chen Qingyuan muncul di depan Nangong Ge, dan dia penuh percaya diri padanya. Tunggu situasinya berubah. Tidak seorang pun dapat menjamin ke arah mana masa depan akan berkembang. Keduanya saling memandang tanpa berkata sepatah kata pun, perlahan mengalihkan perhatian mereka ke papan catur dan melanjutkan permainan. Sesekali, beberapa pikiran melayang terbawa angin. Jatuh ke reruntuhan para dewa, mencapai pencerahan. Di surga pertama, Chen Qingyuan masih dalam tahap penyembuhan. Dari waktu ke waktu, beberapa pola cahaya keemasan akan muncul di tubuhnya, begitu pula ribuan karakter kuno. Kata-kata ini seperti individu yang mandiri, dengan kesadarannya sendiri, bergerak maju mundur dan berubah bentuk. Saat ia melahap energi spiritual murni dari medan bintang ini, luka-luka Chen Qingyuan jelas bertambah parah. Bibit pohon sicamore yang tumbuh di dalam botol giok menyerap sedikit pesona spiritual dan tumbuh subur. Ia tampak seperti pohon muda yang hidup, cabang-cabangnya yang panjang dan daun-daunnya yang lembut bergoyang-goyang, dan permukaannya dihiasi bintang-bintang yang berkilauan. Setelah beberapa bulan berikutnya, konsentrasi energi spiritual di area ini menurun drastis dan secara bertahap tidak dapat memenuhi kebutuhan Chen Qingyuan. Oleh karena itu, proses penyembuhan dihentikan sementara. Merayu, gerakan bibit pohon sicamore yang sedang merentangkan cabang dan daunnya tiba-tiba membesar, menandakan bahwa ia masih bisa memurnikan energi spiritual. Ia tampak sedikit cemas, dengan sedikit nada memohon. Tidak perlu terburu-buru. Chen Qingyuan melihat apa yang ingin diungkapkan Wutong Miao, menenangkannya, dan mengembalikannya ke wadah luar angkasa. Luka kulit di tubuhnya telah sembuh dan tidak ada bekas luka yang terlihat. Dia mengikat rambut panjangnya menjadi mahkota dan berganti pakaian menjadi bersih dan rapi. Pakaiannya berwarna biru muda, berlengan lebar dan ikat pinggang kain gelap diikatkan di pinggang, memberinya temperamen yang luar biasa. Setelah masa pemulihan ini, cedera telah terkontrol dan tidak akan bertambah parah lagi. Terima kasih atas kerja kerasmu. Dengan lambaian lembut tangan kirinya, dia meraih pedang kaisar manusia dan pedang Zijun yang mengelilinginya di udara dan mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Jika bukan karena bantuan harta karun utama, akan jauh lebih sulit untuk keluar hidup-hidup dan akan sangat berbahaya. Aku akan menemukan cara untuk membuatmu pulih. Istirahatlah mulai sekarang. Chen Qingyuan melakukan perjalanan khusus untuk berbicara dengan Zijun Jian dan membuat janji. Selama perjalanan ke reruntuhan laut batas ini, pedang Jun Ungu kehilangan sebagian besar aura kekaisarannya, dan retakan kecil muncul di tubuhnya. Jika menghadapi kesulitan di masa depan, pedang itu tidak akan mampu lagi melepaskan kekuatan suci tersebut sendirian. Zeng, pedang Zijun bergetar, mengungkapkan perasaannya dan tanpa penyesalan. Karena telah memilih untuk pergi bersama Chen Qingyuan, ia siap menghadapi kesulitan apapun dan tidak akan melarikan diri dari medan perang. Ia akan maju dengan berani. Terima kasih. Meskipun pedang Zijun telah mengenali tuannya, Chen Qingyuan tetap bersyukur. Dengan berbisik, ia menyatukan pedang itu ke dalam tubuhnya, membiarkannya beristirahat sejenak. Memasuki tubuh Dao, kilau pedang Zijun segera meredup, dan segera tertidur lelap. Ia terlalu lelah. Setelah menyimpan kedua pedangnya, Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya ke pagoda bercorak darah yang tidak jauh dari sana. Setelah keluar dari reruntuhan medan perang, dia tidak punya waktu dan tenaga untuk berurusan dengan artefak kuasi kekaisaran berkualitas tinggi ini. Mulai hari ini, maukah kau berjalan bersamaku? Chen Qingyuan menatap pagoda dengan wajah serius dan langsung ke intinya. Pagoda bercorak darah itu memiliki 6 lantai dan tingginya sekitar 1000 kaki saat ini. Bagaikan gunung, menggantung di kehampaan di hadapan Chen Qingyuan. Apakah kamu mau ikut denganku? Mendengar ini, pagoda berpola darah bergetar pelan dan tampak sedikit bersemangat.
Berdengung. Saat berikutnya, pagoda itu melayang ke arah Chen Qingyuan, dan suaranya rendah, seperti angin yang bertiup melalui hutan bambu, berdesir, seperti aliran sungai yang deras menghantam bebatuan, mengalir deras. Berbagai suara berpadu menjadi satu, keluar dari pagoda dan melayang kemana-mana. Pagoda itu melayang ke arah kami dan menyusut saat mendekat. Dengan mata telanjang, pagoda yang tampak seperti gunung berubah menjadi mainan seukuran telapak tangan, membeku di telapak tangan Chen Qingyuan, tidak bergerak sama sekali. Chen Qingyuan menurunkan alisnya dan melihat jimat di puncak menara. Tik-tok, dia memegang pagoda dengan tangan kirinya dan meletakkan jari telunjuk tangan kanannya di bagian atas pagoda, mengeluarkan setetes darah yang jatuh tepat di segelnya. Ledakan. Setelah upacara sederhana untuk memberi penghormatan kepada sang guru, Chen Qingyuan dan pagoda mengembangkan rasa telepati. Kontrak telah selesai. Mulai saat ini, senjata tingkat atas ini telah menjadi salah satu kartu truf Chen Qingyuan, dan akan memainkan perannya di masa depan, baik yang besar maupun yang kecil. Jika ada kesempatan, aku akan menemukan cara untuk membuatmu kembali sehat. Chen Qingyuan dengan lembut menyentuh bekas pedang di permukaan pagoda garis darah. Itu adalah perbuatannya sendiri. Saat itu, posisi mereka berbeda, jadi wajar saja jika terjadi kerusakan. Berdengung. Pagoda itu berdengung lembut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Suara mendesing. Pagoda itu perlahan tenggelam ke telapak tangan Chen Qingyuan dan menghilang setelah beberapa tarikan napas. Jika diamati lebih dekat, terdapat pola pada telapak tangan yang menyerupai pagoda kuno, yang menyingkapkan makna misterius yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Energi spiritual di sini tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat, jadi saya harus mencari tempat lain untuk memulihkan diri. Dia mengambil langkah ringan, melintasi kehampaan, dan meninggalkan bayangan yang menghilang dalam sekejap. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan datang ke alam rahasia kuno pada hari pertama dan menyadari bahwa energi spiritual di sini cukup kaya dan tidak boleh dilewatkan. Jadi, dia menyembunyikan penampilan aslinya dan melangkah ke alam rahasia. Jika Anda terluka, cobalah untuk bersikap tenang dan jangan ungkapkan identitas asli Anda kecuali diperlukan. Tiba di kedalaman alam rahasia ini, ia menemukan sudut yang cocok, mendirikan lingkaran sihir untuk perlindungan, duduk bersila di udara, dan mempraktikkan Samsara Sutra yang belum lengkap, mulai menyerap energi spiritual. Hanya dalam 5 hari, sebagian besar energi spiritual di alam rahasia ini diserap ke dalam tubuh Chen Qingyuan. Para kultivator dari segala penjuru yang tinggal di alam rahasia tercengang dan kebingungan. Mereka mengikuti arah aliran energi spiritual dan bergegas menuju suatu tempat. Setelah pencarian, tidak ditemukan apapun. Chen Qingyuan, sang provokator, telah melarikan diri dan menghapus jejaknya sendiri, tidak ingin ditemukan oleh orang lain. Meninggalkan alam rahasia ini dan menuju alam rahasia berikutnya. Dengan cara ini, Chen Qingyuan memulai perjalanan penjarahan. Tujuan utamanya adalah mendapatkan energi spiritual yang kaya di alam rahasia. Jika ia menemukan harta karun yang menarik perhatiannya, ia akan berusaha keras untuk mendapatkannya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia melahap energi spiritual lebih dari 20 alam rahasia kuno, yang menimbulkan kehebohan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengherankan. Aku tidak bisa menemukan alasannya. Mungkin aturan dan tatanan dunia ini agak kacau. Tidak seorang pun tahu alasannya dan hanya bisa menebak-nebak, merasa takut dan berdoa agar tidak terjadi hal buruk. Setelah sekian lama, luka-luka Chen Qingyuan telah pulih lebih dari separuhnya, jadi dia secara alami dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Oleh karena itu, janganlah berhenti di hari pertama, bersiaplah untuk menuju alam yang lebih tinggi. Tong Tiantai, penilaian di penanda batas tidak dapat menghentikan Chen Qingyuan. Perjalanannya relatif mulus. Sesekali, ia bertemu beberapa orang bodoh yang ingin membunuhnya dan merampoknya, tetapi mereka dengan mudah disingkirkan oleh Chen Qingyuan dalam sekejap mata. Masih dengan rencana yang sama, mencari tempat yang memiliki energi spiritual yang melimpah untuk mempercepat pemulihan cedera, sehingga terhindar dari Negara Kekaisaran, wilayah Bintang Suyu. Di daerah terlarang Zhangheng, ada dataran tak berujung jauh di bawah, dipenuhi kabut hitam, memadukan banyak hukum kuno, dan samar-samar ada jejak kekuatan kacau. Wanita berambut putih itu berdiri di sini, dan tampaknya ada sosok tepat di depannya. Kedua sosok itu tampak tidak berjauhan, tetapi perempuan berambut putih itu telah menggunakan berbagai cara dan tetap tidak dapat mencapai lokasi sosok itu. Terlebih lagi, ia tidak dapat melihat wujud sosok itu dengan jelas. Kabut tebal menghalangi pandangan. Wow, hari itu, perempuan berambut putih itu kembali merapal mantra. Tangannya terbalut sarung tangan sutra putih yang melekat erat di kulitnya, wajahnya tanpa ekspresi dan tatapannya acuh tak acuh. Zeng, sebuah seruling giok muncul entah dari mana, melayang di sisi kanan perempuan berambut putih itu, memancarkan suara dengungan rendah. Seluruh hukum pola kekaisaran terjalin dengan tubuhnya, menunjukkan misteri yang tak terhingga.
Benda ini awalnya merupakan senjata Kaisar Liu Quan, dan kemudian jatuh ke wilayah Samudra Ilusi. Beberapa waktu lalu, wanita berambut putih pergi ke Laut Ilusi, mengambil seruling giok, dan mengendalikannya. Karena cara biasa tidak dapat menghilangkan ilusi di dunia ini, maka kita harus menggunakan cara lain untuk menghancurkan semua ilusi dengan kekuatan. Ledakan. Wanita berambut putih itu mengangkat tangannya dan dengan ganas mencabik-cabik kehampaan di depannya. Terdengar suara gejolak, dan ruang di hadapannya terdistorsi dengan dahsyat. Berbagai hukum dan kekuatan mengerikan saling terkait, dan kilat ungu menyambar, disertai suara kehampaan yang terkoyak. Memanggil. Seruling giok itu memahami niat perempuan berambut putih itu dan menyerang dengan sendirinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat maju. Suara seruling yang merdu menggema, bagai gemericik air, membentang tanpa henti. Ledakan. Seruling giok itu meledak dengan kekuatan luar biasa, dan kecepatannya melampaui batas kemampuan ruang ini. Seruling itu menembus jurang horizontal yang panjang, seolah membelah bagian terdalam area terlarang menjadi dua, yang sangat mengerikan. Lalu wanita berambut putih itu mengerahkan seluruh tenaganya, mencoba merobek kekosongan itu menjadi dua. Kekuatan yang luar biasa ini membuat area yang dibatasi menjadi sedikit tidak stabil, langit dan bumi bergetar, dan Taoisme menjadi kacau. Meski begitu, sosok di jalan di depan tetap tidak terpengaruh dan tidak dapat dihubungi. Situasinya sangat aneh, menyebabkan wanita berambut putih itu mengerutkan kening dan merasa lebih tertekan. Apakah dia meninggalkan jejak kaki itu? Karena banyak faktor, wanita berambut putih itu tidak dapat menilai asal-usul sosok di depannya, dan bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan orang bangsawan. Ada gelombang di hatiku, dan aku merasa sedikit bingung dan cemas. Kawasan terlarang Zhangheng agak berbeda dari kawasan terlarang lainnya. Melihat ke belakang, wanita berambut putih itu pernah ke tanah orang mati kuno dan laut ilusi sebelumnya, dan kedua kali dia berjalan melalui tanah itu tanpa menemui fenomena aneh apapun. Aturan dan ketertiban dunia ini seharusnya lebih tinggi levelnya dibandingkan wilayah lain, kalau tidak, bagaimana mungkin wanita berambut putih itu bisa terjebak? Dalam sekejap mata, kekosongan yang telah hancur seperti jurang horizontal kembali ke wujud aslinya tanpa retakan sedikit pun. Aneh sekali, kedalaman tempat yang tidak diketahui ini melampaui ekspektasi awal wanita berambut putih itu. Meski saya sedikit takut, saya tidak takut. Semakin misterius suatu tempat, semakin besar kemungkinan terdapat rahasia besar yang tersembunyi di sana. Saya sedang mencari seseorang, dia pasti ada hubungannya dengan tempat ini. Mata wanita berambut putih itu penuh tekad dan dia tidak akan pernah berbalik dan pergi. Di seluruh dunia, pertempurannya sengit. Daerah di mana King Zong berada makmur seperti mimpi dan kuat seperti awan. Beberapa orang ingin tahu lebih banyak tentang Chen Qingyuan, jadi mereka melakukan perjalanan khusus ke aula leluhur King Zong untuk mendengarkan berbagai versi cerita, beberapa benar dan beberapa salah, dengan penuh minat. Beberapa pemimpin klan yang lebih tua telah mengorbankan martabat mereka dan datang untuk meminta maaf. Meskipun hal ini menjadi topik hangat di dunia, mereka harus menundukkan kepala demi kebaikan bersama. Setiap generasi jenius muda, mulai dari tempat kelahirannya masing-masing, bergerak menuju tujuan mereka, memasuki wilayah rahasia, merebut kekayaan, dan hanya berharap untuk meninggalkan kisah legendaris mereka sendiri di era yang makmur ini. Murid-murid Chen Qingyuan semuanya memperoleh banyak kesempatan, lambat laun membuat nama untuk diri mereka, dan sering dibicarakan oleh makhluk-makhluk di alam tertentu. Jika kita berbicara tentang romansa yang paling populer akhir-akhir ini, itu pasti buku cerita yang menyebar dari King Zong. Sampul buku cerita itu sangat menarik, dengan deretan karakter besar tertulis di atasnya, Chen Qingyuan bertarung sendirian melawan para pahlawan di reruntuhan kuno. Belakangan ini, Chen Yi sedang menata kembali isi buku yang ia rekam di reruntuhan. Setelah bekerja keras, ia akhirnya menyelesaikan jilid pertama buku cerita tersebut. Dia berencana untuk menerbitkan cerita ini dalam 10 volume, yang pasti akan menjadi hit besar. Isi cerita tersebut ada yang benar dan ada yang salah. Gambar di batu foto terlalu buram. Tidak bisa menampilkan pemandangan itu. Sayang sekali, Chen Yi hanya dapat mengandalkan ingatannya sendiri untuk menggambarkan sosok dan penampilan para prajurit kuno tersebut, serta senjata-senjata mereka yang ganas. Para pimpinan kamar dagang utama diundang ke suatu rapat, pembagian keuntungan dibahas, dan suatu kontrak ditandatangani. Maka, kisah tentang perang reruntuhan pun tersebar dan menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan yang luar biasa. Sensasi yang ditimbulkannya bagaikan guntur yang menyelimuti miliaran bidang bintang. Jika dikatakan bahwa Chen Qingyuan keluar dari reruntuhan sebelumnya, itu hanya disaksikan oleh sejumlah kecil ahli tingkat atas, dan mereka sangat terkejut. Dengan menggunakan buku cerita sebagai media, orang dapat belajar tentang perbuatan legendaris Chen Qingyuan.
Terlebih lagi, para penguasa pada masa itu tidak mengetahui situasi spesifik di kedalaman reruntuhan, dan mereka hanya melihat sikap heroik Chen Qingyuan saat ia melangkah keluar bermandikan darah yang berharga. Saya ingin memesan 1000 eksemplar. Setelah pengumuman tersebut, gerai-gerai penjualan kamar dagang utama dipenuhi orang. Di antara mereka yang datang untuk membeli buku-buku cerita tersebut bahkan terdapat tokoh-tokoh berpengaruh dari jembatan ilahi, sosok-sosok yang tak pernah bisa dilihat orang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Gadis ini benar-benar telah mempelajari inti dari metode menghasilkan uang Chen Qingyuan. Ketika para tetua Yi mendengar hal ini, mereka kehilangan kata-kata. Namun, karena mereka jujur dan tulus, mereka mengirim orang untuk membeli buku cerita tersebut. Beberapa orang begitu tidak sabar sehingga mereka pergi langsung untuk melihatnya sesegera mungkin. Seorang murid melampaui sang guru. Di suatu tempat, lautan awan. Nan Gongge dan Si Tulin duduk berhadapan, bermain catur dan mengobrol sambil minum teh. Saat itu, mereka berhenti sejenak, mengerutkan kening, dan menatap buku di tangan mereka, meresapi setiap kata, membayangkan gambaran yang sesuai di lautan kesadaran mereka, seolah-olah mereka benar-benar ada di sana. Klan kuno yang abadi, sekte-sekte tersembunyi, tempat-tempat suci dari semua lapisan masyarakat, dari para pemimpin teratas hingga gerbang luar, semuanya membaca buku cerita yang ditulis oleh Chen Yi dengan konsentrasi penuh dan seruan terus-menerus. Hal yang sama berlaku bagi para petani independen di seluruh dunia. Hanya dalam waktu setengah jam, di bawah manipulasi kamar dagang utama, dimanapun ada praktik spiritual, orang bisa melihat orang memegang buku cerita dan terlibat dalam diskusi panas. Kekaguman orang-orang terhadap Chen Qingyuan pun makin kuat, mereka kerap kali menengadah ke langit, berharap bisa melihat sosok agungnya dengan mata kepala sendiri. Jas hujan jerami dan sepatu kain, seorang lelaki tua sedang memancing. Rubah berekor 9, menawan dan indah. Wajahnya layu dan kuning, perawakannya pendek, dan dia memegang 3 pedang di tangannya. Raja ular berkepala 2 memiliki tubuh besar dan kulit gelap. Nangongge membaca buku cerita itu dengan saksama, sebuah buku tentang seorang pria kuno dan berkuasa dengan beberapa ilustrasi yang kabur. Dengan kemampuannya, kata kunci tersebut cukup untuk menyimpulkan asal-usul karakter yang bersangkutan. Setiap orang yang disebutkan dalam buku cerita itu adalah tokoh terkenal di setiap era, dan lebih dari separuhnya bahkan memiliki kualifikasi untuk mencapai pencerahan, yang sungguh keterlaluan. Karena kultivasi Yi relatif lemah, dia tidak melihat semua detail pertempuran dengan jelas, dan deskripsi proses pertarungan bercampur dengan banyak fantasi subjektif. Akan tetapi, para tokoh kuat zaman dahulu yang tercatat dalam catatan sejarah itu pastilah benar adanya, dan mereka semua dapat menemukan jati diri mereka yang sebenarnya dalam perjalanan waktu yang panjang. Dia berhasil keluar dari situasi pembunuhan ini. Sungguh mengerikan. Dengan bantuan buku cerita, Si Tu Lingjing berhasil memahami proses pertempuran reruntuhan secara detail. Wajahnya berubah dan ia berseru kaget. Tidak seperti di dunia ini dan luar biasa. Wajah Nangongge juga tampak terkejut, dia sangat menantikan adegan Chen Qingyuan mencapai puncak hidupnya, lalu menjadi bintang paling terang sepanjang masa. Saat dia mencapai puncak, aku penasaran seperti apa pemandangannya. Si Tulin menantikan masa depan dan untuk pertama kalinya ia merasa waktu berlalu begitu lambat. Tunggu situasinya berubah. Nangongge dengan lembut menutup buku cerita, mengambil teh di meja dan menyesapnya, hatinya setenang air dan nadanya datar. Setelah berbicara sebentar, keduanya melanjutkan permainan catur dengan pikiran-pikiran rumit di benak mereka. Orang-orang dari seluruh dunia mendiskusikan pertempuran reruntuhan besar yang digambarkan dalam novel, seolah-olah mereka telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan darah mereka mendidih karena kegembiraan. Prestise Chen Qingyuan bangkit kembali, seperti api yang berkobar, membakar seluruh langit dan dunia. Arts by Pub Future. Pub Future Arts. Volume pertama buku cerita ini laris manis, dan volume kedua akan dirilis bulan depan. Banyak orang yang menantikan dan menantikan kelanjutannya. Yi mengeluarkan beberapa potong batu foto yang merekam lukisan buram dan menaruhnya di rumah lelang terbesar di Northern Wilderness, menarik banyak pakar top yang menawar harga tinggi untuk batu-batu itu. Jika ukiran batu tersebut mengandung jejak semangat Taois seorang guru kuno, maka setiap pengeluaran batu roh akan sepadan. Memperoleh wawasan darinya pasti akan memungkinkan seseorang untuk maju lebih jauh di jalan dan mencapai alam yang lebih tinggi. Buktikan jalannya, suatu tempat tertentu. Chen Qingyuan menemukan tempat spiritual yang sangat baik. Setelah berhari-hari memulihkan diri, ia mengeluarkan slip giok warisan yang diperolehnya dari reruntuhan laut batas. 13 keping giok ditemukan, yang paling berharga adalah Dharma Diao Laojun. Kekuatannya bahkan sebanding dengan beberapa hukum kekaisaran, nilainya tak terkira dalam batu roh duniawi, itu adalah harta yang langka dan berharga. Ada baiknya kita melihat lebih dekat. Duduk bersila di kekosongan yang dipenuhi energi spiritual yang kaya, Chen Qingyuan mengambil slip giok dan perlahan melihat dan mempelajarinya.
Di dalam slip giok tersebut juga terdapat kisah hidup Fishing Lao Jun. Awalnya saya adalah seorang tukang perahu di sungai yang dingin, mengangkut orang untuk mencari nafkah, dan saya senang memancing. Meskipun Patua nelayan tidak suka memancing, ia telah menjadi tukang perahu selama lebih dari 30 tahun dan hanya beberapa kali berhasil menangkap ikan. Penduduk di kedua sisi selat mengetahui hal ini dan menertawakan nasib buruknya. Saat dia berusia 50-an, tatanan langit dan bumi berubah, dan energi spiritual murni mulai mengalir di dunia tandus ini, seolah-olah tunas telah tumbuh di padang pasir tak berbatas, membawa vitalitas dan harapan. Pada hari ini, Fishing Master sedang duduk di haluan perahu seperti biasa, memancing dengan menggunakan tongkat bambu. Tak lama kemudian, bambu itu pun bengkok dan seekor ikan pun tersangkut di kailnya. Hal itu membuat sang pemancing terkejut dan gembira. Nelayan itu berusaha keras tetapi tetap tidak dapat menarik pancingnya. Mungkinkah seekor ikan besar telah memakan umpan tersebut? Teruslah bekerja keras dengan harapan penuh. Setelah kebuntuan singkat, Fishing Master akhirnya berhasil. Joran pancing itu terangkat ke udara, lalu cahaya keemasan muncul dari dasar air dan membumbung tinggi ke angkasa. Aduh! Seekor naga emas raksasa muncul, mengangkat kepalanya dan meraung, mengguncang bumi. Yang ia tangkap bukanlah seekor ikan, melainkan sebuah jalan menuju surga. Sejak saat itu, hanya ada satu sosok yang tak lagi kesepian di sungai dingin di antara kedua tepi sungai. Dunia kultivasi menyambut sosok yang luar biasa, dan menuliskan kisah legendaris yang luar biasa indah. Jika manusia mengolah pikirannya, suatu hari ia akan mencapai pencerahan. Sang penguasa perikanan, dengan mentalitas mengikuti arus, melangkah selangkah demi selangkah menuju puncak era itu. Ia dipuja dunia dan dikagumi semua ras. Prinsip-prinsip batinnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Setelah membaca tentang kisah hidup Fishing Lao Jun dan kitab suci Tao kuno yang diciptakannya, Chen Qingyuan memujinya dengan murah hati. Saya menontonnya selama 3 bulan penuh. Selama periode ini, banyak riak cahaya muncul di permukaan sekitar Chen Qingyuan, dan ada pemandangan salju beterbangan dan sungai mengalir deras. Dia menyimpan slip giok itu sambil memikirkan sesuatu. Beberapa hari kemudian, dia mengeluarkan slip giok kedua. Sebelum saya menyadarinya, saya telah tenggelam di dalamnya. Sebagai rubah putih berekor 9, ia menderita kesulitan sejak kecil, mengalami banyak pengalaman mendekati kematian. Setelah bertransformasi, penampilannya yang menawan membuatnya diculik oleh seorang kultivator hebat, di mana ia terus-menerus dirundung. Setelah bertahun-tahun, ia mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya, membantai seluruh keluarga musuhnya dan menjadi pembunuh yang ditakuti. Suasana hatinya tak terduga, dan tangannya berlumuran darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian, ia menggunakan sihir yang menentang surga untuk mengikis dagingnya dan mengganti tulangnya, sehingga membentuk kembali tubuhnya. Penderitaan yang ia alami begitu berat, membentuk simpul di hatinya. Ia ingin mencapai puncak, tetapi ia tak mampu mengatasi iblis dan kesengsaraan batin, dan jatuh ke dunia fana, tanpa kesempatan untuk menjadi kaisar. Kasihan sekali orang itu. Chen Qingyuan teringat pada rubah betina yang pernah bersaing dengannya dan mendesah pelan. Kemudian, kesadaran spiritualnya menembus ke dalam kepingan giok lainnya. Nampaknya seorang anak iblis, yang lahir dari klan iblis. Leluhur suku Qi mempraktikkan sihir rantai dan membutuhkan darah sesama anggota sukunya sebagai pengorbanan. Ibu dari bocah iblis itu telah terpilih dan tidak memiliki cara untuk melawan. Dalam sekejap mata, daging dan darahnya mengering dan ia menjadi mumi. Anak iblis yang menyaksikan kejadian ini dengan mata kepalanya sendiri tak dapat menerimanya. Ia memiliki hati yang murni, tetapi menjadi gila karena kenyataan yang kejam. Bocah iblis itu bertahan dan memasuki berbagai tempat uji coba suku, membunuh banyak orang dari suku yang sama. Setelah menghabiskan hampir 10.000 tahun, ia akhirnya mencapai puncak. Hal pertama yang ia lakukan adalah menekan leluhur suku dan perlahan-lahan membunuh mereka dengan metode yang kejam. Jejak masa lalu setiap tokoh terkemuka muncul di depan mata Chen Qingyuan, seakan-akan dia mengalaminya sendiri, dan dia pun merasa sangat tersentuh. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Chen Qingyuan duduk bersila dengan mata terpejam, napasnya dalam, dan membaca semua lembaran giok warisan. Ia mencatat seni membunuh, rahasia praktik spiritual, pengalaman manusia, wawasan Taoisme, dan seterusnya. Ambillah detail-detail kecil itu dan integrasikan ke dalam jalanku sendiri. Jika aku benar-benar dapat mengintegrasikannya, itu akan sangat membantu jalanku di masa depan. Wawasan Chen Qingyuan cukup mendalam, dan kegelapan di matanya menjadi lebih dalam, seperti lubang hitam di ujung alam semesta, tak berdasar dan misterius. Energi spiritual di area ini telah menipis. Jelas, kita harus pindah ke tempat lain. Memadukan esensi Taoisme para tokoh berpengaruh zaman dahulu bukanlah proses yang mudah, juga tidak bisa dilakukan dalam semalam. Proses ini membutuhkan kemajuan bertahap dan pemahaman yang lambat. Memanggil. Dengan satu pikiran dan satu langkah maju,
Chen Qingyuan bagaikan pedang tajam, menembus dunia ini dan mencapai ujung kehampaan. Gunakan Tong Tiantai sebagai batu loncatan untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Semuanya berjalan lancar sekarang. Cederanya akan sembuh paling lama 10 hari. Jika aku mendapatkan artefak bawaan, waktunya bisa dipercepat dan tingkat kultivasiku bisa sedikit ditingkatkan. Meskipun dunia tahu bahwa Chen Qingyuan telah memasuki alam pencerahan, mereka tidak mengetahui dengan jelas keberadaannya secara spesifik dan tidak dapat mendeteksinya dengan cara apapun, yang mana sungguh tidak berdaya. Banyak tokoh berpengaruh dari berbagai suku tidak berani menyinggung para praktisi yang identitasnya tidak diketahui, karena takut menyinggung Chen Qingyuan yang telah menyembunyikan wujud aslinya. Membayangkannya saja sudah membuat mereka gemetar ketakutan dan berkeringat dingin. Jalan menuju tempat yang makmur. Ada 8.000 gunung peri, dan awannya setebal 1.000 kaki. 99 istana dengan jejak Taoisme kuno yang melayang di atas lautan awan menghadirkan negeri dongeng dunia lain yang seharusnya tidak ada di dunia manusia. Di atas sebuah kuil kuno, seorang pria berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Mengenakan jubah giok, dia tampak mengagumkan, dengan aura yang tak tertandingi. Klan Kekaisaran Lin Qian, Luo Liuyin. Ada seorang pria di depannya, mengenakan jubah brokat hitam muda dengan pola sisik, dengan semangat juang yang tinggi dan cahaya yang ganas di matanya. Zhu Ziyu, patriark muda klan Moyang kuno. Kedua pria itu bertemu di sini untuk berdiskusi dan bertarung. Orang yang memulai tantangan itu tak lain adalah Zhu Ziyu. Ia tahu Luo Liuyin sangat kuat dan kemungkinan besar ia tak akan mampu mengalahkannya, tetapi ia tetap ingin bertarung untuk melihat seberapa besar selisih kekuatan antara kedua belah pihak. Yang menakutkan bukanlah kamu tidak bisa menang, tetapi kamu bahkan tidak punya keberanian untuk menghunus pedangmu. Zhu Ziyu tidak takut kalah, dan ia telah mempersiapkan diri secara mental sebelum datang. Sekalipun jiwa dan raganya musnah, ia tak akan mundur. Tolong! Kemudian, Zhu Ziyu menghunus pedangnya dan berteriak keras. Dentang! Pedang itu bernyanyi beriak, setiap detailnya enak didengar. Dentang! Untuk menunjukkan rasa hormat, Luo Liuyin mengeluarkan pedang panjang, memegangnya erat-erat di tangannya, dan bersiap. Ledakan. Dalam sekejap, kedua lelaki itu saling menyerang satu sama lain di waktu yang sama, pedang mereka saling beradu, cahaya hukum aneh memercik kemana-mana, dan guntur bergemuruh di angkasa. Baru sekitar 10 gerakan, Zhu Ziyu sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekuat apapun kartu asnya, ia tak bisa lepas dari tekanan. Tekanan pada tubuhnya terus meningkat, dan tangan yang memegang pedang sedikit gemetar, gerakannya menjadi agak canggung, dan ia mulai kehilangan kendali atas situasi. Saat Luo Liuyin menebas dengan pedang ke-17, pedang surgawi datang dari dunia luar, jatuh dari ketinggian, dan menebas dengan dahsyat. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, pedang suci itu turun. Zhu Ziyu tak mampu lagi memegang pedang itu dengan satu tangan, jadi ia segera menggenggamnya dengan kedua tangan, mengerahkan seluruh tenaganya, dan mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan dahsyat menyembur keluar dari tubuhnya, merobek ruang dalam radius 10.000 mil. Ledakan itu terus berlanjut selama beberapa saat, dan inti medan perang sudah menjadi reruntuhan kekacauan. Luo Liuyin berdiri tinggi di atas, menatap Zhu Ziyu yang sangat malu di bawah, lalu berhenti menyerang. Meskipun ia dewa yang ganas, ia benci membunuh orang, kecuali jika itu musuh bebuyutan. Chang Ziqiu pernah bertarung melawan Luo Liuyin sebelumnya. Jika Luo Liuyin berniat membunuhnya saat itu, Chang Ziqiu pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Pedang di tangan Zhu Ziyu patah. Noda darah panjang muncul di tubuhnya. Jika dia tidak cukup kuat, dia pasti sudah terbelah dua. Saya kalah. Zhu Ziyu menatap Luo Liuyin yang berdiri tinggi di atasnya, dan mengakui kekalahannya tanpa menyembunyikannya. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, dan suaranya serak. Ia pikir meskipun ia kalah, ia masih bisa bertarung lebih dari 100 ronde. Namun, ia tak pernah menyangka akan dilumpuhkan hanya dalam 10 gerakan, tanpa perlawanan sedikit pun. Kesenjangan antara kedua belah pihak begitu besar, seolah-olah ada jurang pemisah di antara keduanya. Memanggil. Tanpa berkata sepatah kata pun, Luo Liuyin tidak mencibir, ekspresinya tenang, dan dia berbalik dan berjalan pergi. Zhu Ziyu ditinggal sendirian di sana, memandang kepergian orang lain dari kejauhan, dengan ekspresi rumit di wajahnya, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Pada saat yang sama, penjahat dari dewa-dewa kuno keluar. Klan Dewa, Chumo. Dia berbadan tegak dan tingginya sekitar 6 kaki. Dia mengenakan jubah hitam, dengan rambut panjang tergerai, wajah tegas dan penampilan yang tak tertandingi. Setelah keluar dari pengasingannya hari ini, kekuatannya telah meningkat dan dia telah mencapai tahap awal langkah ke-7 jembatan ilahi. Ia dilahirkan sejuta tahun yang lalu, namun karena kurangnya kesempatan, ia disegel oleh para tetua klan yang memiliki kekuatan sihir tertinggi, dan tulang dewa aslinya digabungkan untuk membuat bakatnya semakin mengerikan. Saat ia terbangun di kehidupan ini, tujuannya sangat sederhana,
membuktikan kebenarannya dan menjadi kaisar, serta memimpin suku kembali menuju kejayaan. Kekuatan tempurnya yang sesungguhnya jelas jauh melampaui ranahnya. Level apa tepatnya yang telah ia capai masih belum diketahui. Chen Qingyuan, aku menantikan pertemuan denganmu. Sebelum retretnya, Chu Mo telah mendengar reputasi Chen Qingyuan dan sangat tertarik padanya. Dengan terobosan yang semakin dekat, ia tak punya pilihan selain menekan semua pikirannya dan berkonsentrasi pada pengembangan rantainya. Sekarang setelah kultivasiku meningkat, aku harus bertemu dengan dewa perang yang legendaris untuk melihat apakah dia layak menyandang gelar tersebut. Beberapa hari kemudian, Chu Mo mengetahui beberapa peristiwa penting yang terjadi baru-baru ini, termasuk pertempuran besar yang terjadi di reruntuhan Laut Batas. Bahkan Chu Mo memegang buku cerita di tangannya. Bisnis buku cerita sedang berkembang pesat, bahkan di ranah pencerahan. Meskipun mudah untuk mereproduksi isi cerita-cerita semacam itu, cerita-cerita asli dengan ciri khas sekte Qing tentu saja lebih populer. Harganya tidak mahal, keuntungan kecil tapi perputaran cepat. Setelah membaca buku cerita itu, Chu Mo agak tersentuh dan bergumam dalam hati, 4 anak tangga jembatan ilahi sudah cukup untuk mengalahkan sekelompok kaisar semu. Orang sepertimu langka di zaman ini. Meskipun Chu Mo sedikit terkejut dan tak terduga, tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, ia bersemangat dan tak sabar untuk bertemu dengannya. Jauh di lubuk hati Chu Mo, dia menganggap Chen Qingyuan sebagai lawan terkuatnya, dan pasti akan ada pertempuran di antara mereka di masa depan. Selama sisa perjalanan, Chu Mo selalu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan Chen Qingyuan, untuk melihat apakah dia dapat menemukan jejaknya. Seiring berjalannya waktu, suasana di jalan semakin mencekam. Tak terhitung banyaknya pembudidaya yang memperoleh kekayaan luar biasa, kekuatan mereka meningkat pesat, dan mereka memiliki ambisi besar. Beberapa pria tua, yang mendekati ajalnya, dihadiahi kesempatan yang sebelumnya tak terbayangkan, tingkat kultivasi mereka meningkat dan harapan hidup mereka meningkat pesat. Beberapa bahkan mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, menyebabkan kehebohan yang luar biasa, dengan fenomena aneh yang memancar dan tekanan yang luar biasa. Demi meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, seorang penjahat tak tertandingi mengundang para pahlawan dari segala penjuru untuk bertarung. Meskipun tekanannya besar, dampaknya signifikan. Seorang makhluk agung bercita-cita naik ke langit ke-9, menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk akhirnya lulus ujian penanda batas. Ia melangkah maju, menatap lautan kabut yang tak berujung, dan sejenak tenggelam dalam pikirannya. Jalan menuju puncak pasti bergelombang. Sekalipun banyak yang tahu bahwa dirinya tidak layak untuk bersaing memperebutkan posisi puncak, mereka akan tetap berjuang keras untuk naik ke atas, hanya agar dapat menjadi salah satu saksi bisu era ini. Alam pencerahan, surga keempat. Hari ini, Chen Qingyuan mengenakan jubah hijau panjang, rambut hitamnya diikat seperti mahkota. Lapisan kabut tipis menyelimuti tubuhnya, menutupi penampilan dan aura aslinya, membuatnya tampak agak misterius. Perjalanan ini telah membawa kita ke dunia rahasia kuno, tanah yang diberkati di mana aturan langit dan bumi terbentuk dengan sendirinya. Dikelilingi oleh pegunungan dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya. Kaya akan pesona spiritual, ia menyehatkan semua hal. Ramuan dan obat-obatan yang berharga dapat dilihat di mana-mana. Chen Qingyuan beruntung mendapatkan obat suci bermutu tinggi yang tumbuh di tengah kolam spiritual. Bentuknya seperti teratai giok dengan 9 kelopak. Wow, dengan jentikan lengan bajunya, angin bertiup, dan dia menyambar obat suci teratai giok di udara, tanpa merusaknya sedikit pun, dan obat itu melayang di depannya dalam keadaan utuh. Tanpa ragu, Chen Qingyuan menjentikkan jarinya dan membentuk segel formasi, dengan dirinya sendiri sebagai intinya, menghalangi lingkungan sekitar. Kemudian, ia mengedarkan kitab suci Tao, dan benang-benang hukum yang tak terhitung jumlahnya melayang keluar dari antara alisnya, melilit permukaan obat suci, dan mulai memurnikannya. Cobalah untuk tidak menyia-nyiakan kekuatan obat suci tersebut dan seraplah seluruhnya ke dalam tubuhmu. Dia tetap berdiri tegak di samping kolam spiritual, dengan mata tertutup rapat. Sambil memurnikan obat suci, ia menyerap energi spiritual dari langit dan bumi di sekitarnya. Chen Qingyuan bagaikan mata pusaran air yang tak terlihat, situasinya semakin memburuk, seolah-olah bisa menelan dunia. Gemerincing, kolam suci di hadapannya lenyap tak berbekas, hanya menyisakan lubang dalam berisi air kering. 2 bulan kemudian, suatu kekuatan dahsyat keluar dari tubuh Chen Qingyuan. Lukanya sebagian besar sudah sembuh, dan beberapa efek obat masih tersisa dalam tubuh. Setelah tubuh pulih, saya seharusnya dapat menggunakan kekuatan obat yang tersisa untuk menerobos hambatan dan mencapai tingkat berikutnya. Tarik napas panjang dan tubuh Anda akan terasa rileks. Dengan tingkat pemulihannya saat ini, tidak akan sulit baginya untuk mencapai surga ke-9. Tetap berada di alam bawah sepanjang waktu tidak sesuai dengan gaya Chen Qingyuan.
Hanya dengan mencapai surga ke-9, tubuh reinkarnasi dapat mengonsumsi energi spiritual tanpa kendali, dan kekuatannya sendiri dapat ditingkatkan dalam waktu yang sangat singkat. Menendang. Kini setelah keputusan itu dibuat, tak perlu lagi menunda. Chen Qingyuan melangkah maju, merobek penghalang keteraturan yang mengikat dunia rahasia ini, dan bergegas dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Jika mereka bertemu seseorang yang ditakdirkan untuk bersama mereka di jalan, mereka akan membantu atau memberi nasihat tanpa mengungkapkan identitas mereka dan bertindak secara spontan. Setelah memahami kitab suci kuno yang diwariskan oleh penguasa perikanan, ia sangat mementingkan hukum takdir. Makam pedang. Chen Qingyuan, yang berencana meninggalkan surga keempat, berhenti setelah mendengar ini. Wajahnya sedikit berubah dan ia pun berhenti. Konon di dekat situ muncul sebuah makam pedang rahasia yang ditinggalkan oleh seorang guru pedang sakti pada zaman dahulu kala dan menarik banyak sekali biksu untuk datang. Bahkan jika kamu tidak berlatih pedang, kamu tetap bisa pergi ke sana. Kamu mungkin beruntung dan mendapatkan kekayaan besar. Kamu bisa melihatnya. Chen Qingyuan ragu sejenak, lalu memutuskan untuk memperlambat dan mengubah arah. Dia tidak mencari warisan pendekar pedang yang kuat, tetapi ingin menggunakan kekuatan makam pedang untuk sedikit memulihkan pedang Zijun yang rusak. Memanggil, dia bergegas maju, melintasi langit berbintang, dan hanya dalam belasan tarikan napas dia telah melintasi ratusan bintang. Tak lama kemudian, kami tiba di tujuan. Bintang biru langit, penuh vitalitas. Melihat ke bawah dari atas, melalui awan, Anda dapat melihat pemandangan indah beraneka warna. Berdasarkan fluktuasi niat pedang yang mengambang di area ini, mudah untuk menemukan lokasi makam pedang. Sebuah lembah besar yang dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi. Hanya ada pintu masuk sempit di permukaan tanah. Lapisan awan yang tinggi di atas lembah terhalang oleh kekuatan pedang dan tidak dapat ditembus. Tak terhitung banyaknya benda di pegunungan dan sungai di sekitarnya telah diselimuti niat pedang. Mereka telah menjadi makhluk spiritual, memancarkan kekuatan pedang yang dahsyat yang membuat orang-orang merasa ngeri. Jika Chen Qingyuan ingin memaksa masuk, dia pasti bisa melakukannya. Namun, ini pasti akan merusak kekuatan pedang di dunia ini, jadi dia tidak bisa melakukannya. Karena pedang Zijun perlu diperbaiki, aturan makam pedang harus dilindungi. Gemerincing, Chen Qingyuan, yang semula memandang daratan luas dari tempat tinggi, terjatuh ke tanah dalam sekejap mata. Masih sama seperti biasa, penampilannya saja yang berubah, tidak ada yang istimewa. Kecuali beberapa makhluk papan atas, para Shen Xiao kuat lainnya tidak dapat melihat teknik penyamaran Chen Qingyuan. Wus, wus, wus. Ada beberapa venerabel jembatan ilahi yang bergegas ke makam pedang. Karena takut tertinggal, mereka bergegas masuk ke lorong sempit itu, meninggalkan jejak-jejak di belakang mereka. Chen Qingyuan tidak terburu-buru dan berjalan-jalan santai di taman. Nama saya He Changlin, siapa nama Anda, rekan Taois? Seorang pria parubaya membawa pedang besar, mengenakan kain biru muda, dengan beberapa bekas luka yang jelas di wajahnya. Dia datang dari belakang dan memperhatikan langkah Chen Qingyuan yang lambat. Dia menatapnya diam-diam. Dia tampak seperti seorang kultivator jembatan ilahi tingkat 4 biasa, tetapi intuisinya mengatakan bahwa dia tidak sesederhana itu. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk menghubungi Chen Qingyuan. Ia menghampiri Chen Qingyuan, membungkuk, dan menyatakan persahabatannya. Lin Qing. Chen Qingyuan membuat nama dengan tiba-tiba. Nama, Chen Liu, sudah terlalu sering digunakan sebelumnya, dan Yi sudah dikenal semua orang. Nama itu tidak bisa digunakan lagi karena akan mudah menarik perhatian orang lain. Rekan Taois Lin tampak asing. Di mana Anda berlatih sebelumnya? He Changlin mulai bertanya tentang asal-usulnya. Keduanya berjalan berdampingan dan perlahan memasuki makam pedang. Seorang petani biasa, dunia adalah rumahnya. Chen Qingyuan menatap He Changlin dalam-dalam, tetapi tidak melihat niat jahat di matanya. Energi pedang di tubuhnya sangat kuat, dan pedang raksasa di punggungnya tebal dan tanpa ujung tajam, sungguh luar biasa. Kebetulan, dia juga seorang kultivator biasa. He Changlin sangat ramah dan selalu tersenyum. Oh, Chen Qingyuan berpura-pura terkejut, tidak mudah bagi seorang kultivator biasa untuk mencapai titik ini. Memang sulit, saya tidak punya sumber daya dan latar belakang. Saya beberapa kali menghadapi situasi yang mengancam jiwa, tetapi untungnya saya berhasil melewatinya. He Changlin mengenang beberapa kejadian di masa lalu dan mendesah, sebagai sesama kultivator, rekan Daois Lin pasti sangat menderita. Ya, Chen Qingyuan menjawab dengan sopan. Permisi, apakah Anda seorang pendekar pedang? He Changlin mengamati dengan saksama beberapa kali, tetapi masih belum bisa memahami latar belakang Chen Qingyuan. Ia sangat penasaran dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kurasa begitu, sedikit. Setelah berpikir sejenak, Chen Qingyuan memberikan jawaban. Setahu saya, makam pedang ini diciptakan melalui pencerahan ribuan kultivator pedang kuno. Makam ini berisi banyak prinsip pedang tingkat tinggi.
Jika kau bisa memahami satu saja, itu akan sangat bermanfaat bagi ilmu pedangmu sendiri. Ngomong-ngomong, ini bukan rahasia. He Changlin mengalihkan topik ke makam pedang. Ketika dia menyinggung masalah ini, wajahnya penuh harap. Terima kasih telah memberitahuku. Meskipun berita ini tidak ada gunanya, Chen Qingyuan tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya. Saya orang yang agak tidak sabaran, tidak setenang rekan Daois Lin. Saya pergi dulu, maaf. He Changlin menyadari bahwa Chen Qingyuan tidak suka banyak bicara, jadi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia tahu kapan harus berhenti agar tidak mengganggu orang lain. Saya berharap panen Anda baik. Chen Qingyuan memberikan berkat. Kemudian, He Changlin mengepalkan tinjunya sebagai salam dan melangkah maju. Hanya dalam beberapa tarikan napas, sosoknya menghilang dari pandangan. Berjalan perlahan seperti bepergian di pegunungan dan sungai. Setengah jam kemudian, mereka melewati pegunungan di daerah luar dan berjalan ke jalan sempit yang lebarnya hanya 2 meter, menuju ke lembah. Wus, wus. Sesekali, terdengar suara angin yang pecah di sampingnya, karena seseorang bergegas masuk dengan kecepatan yang sangat tinggi dan melewati Chen Qingyuan. Selama mereka tidak mengganggu Chen Qingyuan, biarkan orang lain lewat. Setelah 1/4 jam berikutnya, kami melewati lorong sempit dan tiba di lembah. Lembah itu sangat luas dan merupakan tempat orang-orang berkuasa zaman dahulu berdiskusi tentang Tao. Melihat sekeliling, pola pedang terukir di setiap sudut. Bagian terdalamnya adalah dunia rahasia makam pedang. Lingkungan di sekitarnya dipenuhi dengan larangan pedang, dan tanah ditusuk dengan banyak pedang lapuk, pesona Taoisnya hilang, tanpa kilau tajam dari masa jayanya. Lebih dari 70 orang telah tiba di makam pedang, sebagian besar dari mereka adalah pembudidaya pedang. Ini adalah tingkat keempat dari jalan menuju pencerahan, dan setidaknya, seseorang harus memiliki kekuatan tempur tingkat keempat jembatan ilahi. Dengan munculnya kekuatan agung ini, banyak kultivator diberkati dengan keberuntungan, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Di masa lalu, ketika klan kuno abadi belum muncul, hanya ada sedikit makhluk jembatan dewa yang kuat di alam semesta yang luas dan miliaran galaksi. Kemudian, tatanan dan aturan berubah drastis, dan banyak sekali biksu Mahayana yang menerobos ambang pintu dan cukup beruntung untuk melihat pemandangan jembatan ilahi. Ini adalah tempat yang sangat bagus. Chen Qingyuan menatap makam pedang dan berkata dengan suara rendah. Hanya praktisi pedang yang dapat melewati batasan pedang, memasuki makam pedang, dan duduk bermeditasi untuk memperoleh pencerahan. Adapun yang lainnya, mereka tidak ada hubungannya dengan pedang dan tidak boleh mendekat. Sehat, para biksu, yang tidak dapat masuk, mendesah dan meratap. Mereka berharap menemukan harta karun, tetapi siapa sangka itu hanyalah tumpukan pedang patah yang telah kehilangan aura Taoisnya. Hukum-hukum pedang yang merasuki ruang ini terlalu rumit bagi mereka yang bukan praktisi pedang. Kecuali seseorang sangat berbakat, hukum-hukum itu tidak ada artinya. Kamu tidak punya kesempatan bersama kami, jadi pergilah. Beberapa orang tidak dapat memperoleh kesempatan di makam pedang, dan tidak ingin membuang waktu, jadi mereka berbalik dan pergi. Hanya pembudidaya pedang yang tahu betapa berharganya dunia rahasia ini. Ia dapat ditemukan secara kebetulan, tetapi tidak dicari. Kalau kamu bisa menemuinya saat muda, prestasi yang akan kamu raih niscaya akan jauh melebihi prestasi yang kamu raih saat ini. Gemerincing, Chen Qingyuan berjalan perlahan di sepanjang jalan. Adapun kendalanya, ia hanya perlu melangkah ringan dan melewatinya dengan mudah tanpa menemui halangan apapun. Begitu Anda memasuki makam pedang, Anda dapat merasakan fluktuasi yang sangat kuat dari niat pedang kuno, dan suara dengungan samar bergema di telinga Anda, menyentuh hati dan jiwa Anda. Dengan pandangan sekilas, dia melihat He Changlin, yang baru saja menyapanya, duduk bersila di tanah, menutup matanya untuk bermeditasi. Hukum di dalam makam pedang itu luar biasa. Hanya ketika ranah dan kekuatan pedang seseorang lebih kuat, seseorang dapat menembus lebih dalam ke dalamnya. Arts by Pub Future. Kebanyakan pembudidaya pedang duduk bersila di area luar makam pedang, dan sangat sulit untuk melangkah maju meski hanya selangkah kecil. Namun, Chen Qingyuan tampaknya tidak merasakan tekanan dari hukum makam pedang. Ia tetap tenang, dan frekuensi langkahnya tetap sama saat ia perlahan mendekati batas dalam. Beberapa orang belum mencapai pencerahan. Ketika mereka melihat Chen Qingyuan lewat, mereka sedikit terkejut dan menatapnya dengan saksama, berpikir bahwa mereka pernah melihat orang ini sebelumnya dan bertanya-tanya dari mana asalnya. Di antara para kultivator pedang yang tinggal di sini, ada banyak orang dari klan kuno. Mereka juga memperhatikan Chen Qingyuan perlahan mendekat, dan sedikit kecurigaan melintas di mata mereka. Tidak lama kemudian, Chen Qingyuan melintasi penghalang tak terlihat dan menjadi orang pertama yang melangkah ke area dalam makam pedang. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mungkin master tingkat atas dari negeri pedang suci. Orang ini terlihat biasa saja, tapi dia berhasil mendapatkan inti makam pedang itu. Dia pasti menggunakan metode rahasia.
Jelas tidak sesederhana kelihatannya. Karena fluktuasi hukum makam pedang yang kuat, banyak orang membuka mata dan langsung terpaku pada Chen Qingyuan, yang masih di depan mereka. Mereka mengingat punggungnya dan berbicara satu sama lain dengan nada terkejut. Rekan Taois Lin, He Changlin terbangun dan mengenali Chen Qingyuan dari punggungnya. Dia adalah teman Tao yang ditemuinya di jalan. Apakah kamu mengenalnya? Orang-orang berkuasa di dekatnya mendengar seruan He Changzai, dan segera menoleh dan bertanya. Saya baru saja menyapa rekan Taois Lin ini. Pertemuannya singkat saja, jadi saya tidak bisa bilang saya mengenalnya. He Changlin lebih membumi dan segera menjelaskan keraguannya kepada semua orang. Ledakan. Pada saat ini, suara keras terdengar dari inti makam pedang.